Assalamualaikum. Kita lanjut bahas SDI DTK Part 2 ya. Kali ini pokok bahasannya yaitu tips praktikal dan instrumen yang digunakan, yaitu buku KIA dan SDI DTK. Jangan lupa tonton video sebelumnya tentang konsep SDI DTK. Silakan klik kanan atas ya. Langkah-langkah deteksi dini perkembangan anak, yaitu yang pertama adalah surveillance perkembangan. Ini dilakukan pada semua anak sehat dan setiap waktu. Nah, jika ditemukan masalah, maka kita masuk ke screening perkembangan. Ini dilakukan pada semua anak sehat dan risiko tinggi pada periode usia tertentu dengan menggunakan instrumen terstandarisasi. Nah, apabila menemukan masalah, maka kita masuk ke diagnosis perkembangan. Ini biasanya dilakukan oleh ahli tumbuh kembang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu intervensi dini, yaitu pentingnya memanfaatkan periode kritis efektivitas suatu intervensi. Nah, ini adalah penjelasan lebih aplikatifnya. Jadi yang pertama tadi adalah langkahnya surveillance, jika ada masalah masuk ke screening, jika ada masalah masuk ke evaluasi diagnostik, dan kita akan merencanakan manajemen terapi. Jadi tidak boleh di bypass. Misalnya menemukan anak langsung manajemen terapi. Harus mengikuti urutan-urutan langkah berikut ini ya. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Surveillance itu adalah mengenal adanya tanda dan gejala dini, di mana ini dilakukan pada anak sehat dan dilakukan setiap waktu. Jadi bisa kapan saja. Kemudian screening, mengetahui tingkat risiko, dilakukan populasinya anak berisiko sesuai tahap usia, dan menggunakan instrumen terstandarisasi. Untuk memperluas cakupan screening, kita akan melakukan pra-screening. Kemudian masuk kepada evaluasi diagnostik, yaitu proses evaluasi yang komprehensif dengan menggunakan instrumen terstandar. Nah, untuk program terapinya harus bersifat profesional di bidangnya dan berbasis bukti ilmiah. Tahapan dari surveillance sampai screening itu dinamakan deteksi dini. Kemudian masuk ke diagnosis dini, dan yang terakhir adalah intervensi dini. Instrumen di Indonesia, penguasaan oleh tenaga kesehatan masih sangat terbatas. Jadi paling banyak digunakan dokter adalah Denver 2. Nah, pada tahun 2006, Kemenkes RI memikirkan perlunya memperluas cakupan screening, sehingga menyederhanakan instrumen dalam bentuk format pra-screening, yaitu KPSP, Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. Jadi adalah tahap pra-screening, di mana KPSP ini menjadi satu kesatuan dalam instrumen SDI DTK. Nah, instrumen di Indonesia, anjuran untuk orang tua, pakailah buku KIA. Ini biasanya diberikan pada saat ibu melakukan ANC pada tenaga kesehatan. Anjuran untuk tenaga kesehatan, gunakan buku SDI DTK. Ini terbaru 2016. Nah, nanti link untuk kedua buku ini ada di bawah ya. Nah, instrumen ini dianjurkan untuk tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan dasar. Jadi ada connecting antara orang tua, pengasuh, guru dengan tenaga kesehatan yang terlatih dalam penggunaan buku KIA dan buku SDI DTK. Jadi buku KIA-nya digunakan oleh orang tua, pengasuh, guru atau masyarakat, sedangkan buku SDI DTK-nya digunakan oleh tenaga medis yang terlatih. Jadi kedua buku tadi akan menjelaskan lebih detailnya di mana ada connecting antara buku SDI DTK dengan buku KIA-nya. Buku KIA, aplikasi buku KIA dalam deteksi dini masalah perkembangan anak dilakukan pada tahap surveillance untuk mengenal tanda dan gejala dini. Populasinya semua anak umum dan sehat. Bisa dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Nah, mengapa sangat penting? Karena kegiatan surveillance ini untuk mengetahui sedini mungkin anak yang mempunyai gejala atau tanda awal akan mengalami masalah perkembangan. Dilakukan pada semua anak sehat dan secara umum. Dan tidak boleh untuk menegakkan diagnosa pasti. Bila level surveillance hasilnya positif, maka kita lanjutkan ke tahap level pra-screening. Dan bila level surveillance tidak dilakukan, maka akan terjadi keterlambatan level screening.
akan terjadi keterlambatan level diagnostik dan akan terjadi pula keterlambatan penanganan sehingga terjadilah kegagalan penanganan untuk anak tersebut. Nah, buku KIA ini direvisi yang tadinya 2015 seperti ini, direvisi menjadi 2020. Di 2020 ini covernya sudah dibuat dua, ada untuk ibu hamil dan untuk anak dalam satu buku, di mana bisa memudahkan ibu hamil atau ibu balita mencari halaman yang dibutuhkan dan memudahkan tenaga kesehatan dalam mencatat pelayanan dan memberikan konseling. Nah, buku KIA ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, tetapi Bunda akan flashback sedikit tentang buku KIA. Jadi di buku KIA ini ada informasi untuk orang tua yang bisa dilakukan pada usia 29 hari sampai 3 bulan. Nah, selalu cuci tangan anak dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang dan membuat bayi. Kemudian tetap beri air ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Nah, di sini ada tahapan simulasi yang dilakukan pada usia anak 0 sampai 3 bulan. Jadi orang tua bisa membaca buku ini dan menerapkannya kepada anaknya. Nah, ini contoh pemantauan perkembangan anak usia 3 bulan. Jadi, ini tinggal di checklist aja. Orang tua, guru, atau pengasuhnya bisa men-checklist ini untuk di tahap surveillance-nya. Kalau memang iya, checklist iya, tidak, ya tidak. Nah, ini juga ada informasi tentang imunisasi.